Saudara-saudara yang sama dikasih Tuhan, kita akan belajar dari kitab Roma pasal 2 ayat 17 sampai 29. Roma pasal 2 ayat 17 sampai 29. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan karuniakan bagi kami. Saat ini kami akan belajar, Tuhan nolong kami, Tuhan berbicara sehingga firman-Mu boleh menguatkan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus, firman yang hidup, siap membaharui kehidupan kami datang berdoa kepada Bapa di dalam sorga. Amin. Roma pasal 2 ayat 17 sampai 29 saya akan bacakan. Hukum Taurat dan sunat tidak menyelamatkan orang Yahudi. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegahlah di dalam Allah. Dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa. Karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Jadi bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar jangan mencuri. Mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata jangan berzina. Mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik akan segala berhala. Mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat. Mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Sunat memang ada gunanya jika engkau menaati hukum Taurat. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jadi, jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah bersunat? Jika demikian, maka orang yang tak bersunat, tetapi yang melakukan hukum Taurat, akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Amin. Yahudi sejati. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, mungkin masih ada yang bertanya, ada apa dengan Yahudi? Apa sih keunggulan Yahudi? Dalam pembacaan kita menarik bahwa orang Yahudi adalah orang yang dipilih Allah, diberikan hak-hak istimewa yang luar biasa dari Tuhan. Mereka diberikan hukum Taurat di Gunung Sinai lewat Musa. Mereka memiliki pengetahuan agamawi yang sangat dalam lewat hukum Taurat. Mereka diberikan pengertian pengetahuan untuk menuntun orang buta, untuk menuntun orang terang bagi orang yang berada dalam kegelapan, orang yang tidak mengerti kebenaran. Mereka
disunat secara lahiriah sebagai tanda perjanjian yang kekal antara Allah dan Abraham dalam Kejadian pasal 17. Ini menjadi warisan iman bagi mereka, bahwa mereka adalah anak-anak perjanjian dari Abraham. Ini hak yang luar biasa. Namun Rasul Paulus menyoroti dengan sangat tajam, dengan sangat keras. Rasul Paulus mengkritik bangsanya atau menyoroti dirinya sendiri sebagai orang Yahudi yang murni. Dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 22 dikatakan di sini, apakah mereka orang Ibrani? Paulus menjelaskan, aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Ini penjelasan Paulus tentang siapa dirinya. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 5 dan 6, Paulus juga menceritakan tentang keyahudiannya yang murni. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Ini artinya saudara-saudara, bahwa apa yang disoroti oleh Paulus secara tajam, dia mengkritisi secara sangat keras terhadap keberadaan orang Yahudi sebagai orang yang telah dipilih khusus oleh Allah, juga bisa saja mengarah kepada dirinya sendiri. Tapi menarik bahwa Paulus tidak mundur, Paulus tidak gentar untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Paulus dengan tegas menyampaikan kebenaran firman Allah kepada orang Yahudi, terhadap bangsanya sendiri atau terhadap dirinya sendiri. Paulus menegaskan bahwa hukum Taurat dan sunat tidak menyelamatkan. Hukum Taurat dan sunat bukanlah jaminan bagi Yahudi untuk menerima keselamatan. Bukan tanpa alasan Paulus berbicara atau menyoroti dengan sangat tajam tentang kehidupan, cara beriman, cara beragama orang Yahudi sebagai orang-orang yang telah mendapatkan hak istimewa dari Allah. Mereka memiliki hak panggilan sebagai orang Yahudi. Dalam ayat 17, mereka punya hukum Taurat yang diberikan langsung oleh Tuhan di Gunung Sinai oleh Musa. Mereka punya kebanggaan agamawi. Juga dalam ayat 17. Mereka punya kebanggaan agamawi, punya kepandaian dan pengetahuan agamawi. Karena itu, mereka diberikan peran untuk menuntun orang buta menjadi terang bagi orang yang berada dalam kegelapan. Luar biasa status mereka. Punya keyakinan dan kebenaran. Punya teladan lahiriah sebagai orang Yahudi, punya tanda lahiriah sebagai orang Yahudi, yaitu sunat di dalam ayat 25b. Secara lahiriah, mereka sah sebagai orang Yahudi yang tak bisa diragukan lagi. Akan tetapi, dalam pandangan Rasul Paulus, semua itu sia-sia belaka. Ada apa? Bukankah ini adalah anugerah karunia dari Tuhan? Karena pada kenyataannya mereka tidak menjadi teladan iman yang seharusnya menjadi tugas tanggung jawab dari mereka. Ayat 21-25, Paulus menelanjangi kehidupan orang Yahudi yang tidak bertindak sebagai orang Yahudi yang diberi hak istimewa. Kita perhatikan ayat 21-25.
Bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar jangan mencuri, mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata jangan bersinah, mengapa engkau sendiri bersinah? Engkau yang jijik akan segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat? Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat oleh bangsa-bangsa lain. Sunat memang ada gunanya jika engkau menaati hukum Taurat. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Ini teguran Rasul Paulus, kritikan Rasul Paulus terhadap orang-orang Yahudi. Jadi tidak heran jika Rasul Paulus mengkontraskan kehidupan orang Yahudi secara lahiriah yang diberikan hukum Taurat sebagai penuntun kehidupan mereka sebagai orang yang telah diistimewakan oleh Allah, dengan orang-orang non-Yahudi yang tidak memiliki hukum Taurat atau tidak diberikan hukum Taurat. Ayat 26-27. Jadi jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah bersunat? Jika demikian, maka orang yang tak bersunat tetapi yang melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Bahwa Yahudi yang sesungguhnya, Yahudi sejati adalah orang yang taat terhadap hukum Allah. Taurat sekalipun tidak bersunat, sekalipun secara Yahudi dia tidak dilahirkan sebagai seorang Yahudi, tetapi mereka taat kepada hukum Taurat. Karena sunat yang sesungguhnya adalah sunat di dalam hati. Hati yang rendah hati, hati yang mau menyembah Allah, hati yang mau memuliakan Tuhan, hati yang mau taat pada perintah Tuhan. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, ini menjadi perenungan bagi kita orang percaya saat ini sebagai orang-orang yang telah disunat oleh Kristus, sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Kristus, bahwa kita punya hak istimewa seperti orang Yahudi, dikaruniakan di dalam Kristus Yesus. Masalahnya adalah, bukankah anak-anak Tuhan, anak-anak gereja saat ini mengklaim diri sebagai pemilik kebenaran, mengklaim diri sebagai pemilik keselamatan, tapi nyatanya bahwa banyak orang yang kemudian puas dengan hidup sebagai orang Kristen, KTP, dan mengabaikan atau tidak menghargai tentang status sebagai anak-anak Allah yang telah ditebus, yang telah dipilih, yang telah ditentukan di dalam Kristus Yesus. Menarik untuk kita cermati saat ini, bahwa kita seringkali mengklaim diri sebagai pemilik kebenaran, orang-orang yang telah diselamatkan, tetapi tindakan kita setiap hari tidak mencerminkan kehidupan sebagai anak-anak Allah atau orang-orang yang seharusnya menjadi teladan. Bahwa anak-anak Tuhan, orang yang dianugerahkan, diberikan status khusus, hak-hak istimewa, maka kita dituntut untuk menjadi teladan iman, menuntun orang buta, mengajar orang yang tidak berhikmat, tidak mengenal kebenaran. Jangan sebaliknya. Masalah yang muncul, yang kita hadapi saat ini, di tengah-tengah berbangsa dan bernegara, ada banyak kemudian gereja yang ditolak di mana-mana. Lalu kemudian kita mengklaim bahwa ini persoalan intoleransi. Kita menuduh bahwa orang di luar kita intoleransi. Tapi pertanyaan bagi kita, jangan-jangan kita yang intoleransi? Jangan-jangan kehadiran kita tidak menjadi berkat bagi orang lain sehingga kita tertolak? Jangan selalu menuduh. Ya, jangan selalu mengklaim bahwa kita yang benar, lalu menuduh yang lain intoleran atau bermasalah. Padahal sebenarnya kitalah yang bermasalah.
Apa kata Yohanes kepada kecaman atau teguran Yohanes bagi orang Farisi yang datang ke Sungai Yordan pada saat Yohanes mau melakukan pembaptisan? Bahwa jangan engkau menyangka dirimu sebagai anak-anak Abraham. Karena Allah bisa saja menjadikan batu-batu sebagai anak Abraham. Bahwa banyak orang mengklaim kita ini adalah anak Abraham. Kita ini adalah saudara-saudara Yesus. Kita ini adalah anak-anak yang sudah diselamatkan. Tetapi tindakan sikap kita, moralitas kita rusak. Sikap kita tidak benar. Mari merenung bahwa kehidupan Yahudi yang sejati adalah hati yang mau memuliakan Tuhan. Jangan sebaliknya. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Engkau mengajar kami bahwa Tuhan telah menjadikan kami, memberikan kami hak-hak istimewa sebagai anak Allah di dalam Kristus Yesus. Dan karena itu biarlah kami dimampukan untuk menghargai status kami sebagai anak-anak Allah di dalam Kristus Yesus. Bahwa kehidupan kami harus menjadi berkat bagi orang lain, menjadi teladan bagi orang lain, menjadikan hukum Taurat, segala tuntutan-tuntutan firman-Mu untuk menjadi panduan dalam menjalani kehidupan ini sebagai wujud ketaatan kami kepada Allah yang telah memilih kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.